Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Di pagi yang cerah ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kenalan dulu yuk. Saya Firda Nurul Hidayah, mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4 reguler pagi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Lukman Anwar SPDI, MPD. Mari kita membahas tema yang sangat menarik sekali, yakni perkembangan fisik dan kognitif pada masa early childhood. Bahasan yang pertama yaitu pengertian early childhood. Early childhood adalah masa perkembangan anak dari usia 1 atau 2 tahun hingga 5 atau 6 tahun. Nah, masa ini merupakan masa emas atau golden age bagi anak. Artinya, bila seorang pada masa ini mendapat pendidikan yang tepat, maka ia memperoleh kesiapan belajar yang baik yang merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan belajarnya pada jenjang berikutnya. Lalu selanjutnya ada perkembangan dan perubahan tubuh. Nah, perkembangan dan perubahan tubuh dengan pertumbuhan fisik anak, termasuk peningkatan berat dan tinggi badan, serta kekuatan. Mereka menjadi lebih aktif dan memperoleh keterampilan fisik yang lebih baik. Mereka juga mulai memahami dunia sekitar secara perlahan dan secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada orang tua. Perkembangan fisik ini membantu mempersiapkan anak untuk tahap-tahap perkembangan selanjutnya sambil meningkatkan pemahaman mereka tentang tubuh mereka sendiri melalui perkembangan sistem syaraf, terutama syaraf pusat. Selanjutnya ada tinggi. Nah, tinggi tubuh manusia yang dianggap normal pada umumnya meningkat rata-rata 3 inci setiap tahun. Nah, di usia 6 tahun, tinggi anak normal rata-rata mencapai 46,6 inci. Lalu selanjutnya ada berat badan. Berat badan anak normal juga pada umumnya meningkat, rata-rata tinggi hingga 5 pound per tahun. Pada usia 6 tahun, beratnya hampir 7 kali lebih besar dari waktu lahir. Biasanya, anak perempuan memiliki berat rata-rata 48,5 pound atau 21,5 kilo, dan anak laki-laki memiliki berat rata-rata 49 pound atau 22 kilo perbandingan tubuhnya. Lalu di poin C ada perbandingan tubuh. Nah, penampilan bayi telah hilang meskipun bagian wajah tetap kecil, dagu dan leher tampak lebih panjang, tubuh cenderung berbentuk seperti kerucut dengan gumpalan yang berkurang. Dengan perut yang rata, dada yang lebih bidang, bahu yang lebih luas dan persegi, bagian lengan dan kaki yang lebih panjang dan lurus, dan tangan dan kaki yang lebih besar. Nah, lalu selanjutnya poin D ada postur tubuh. Jika diamati, perubahan fisik di masa kanak-kanak mulai terlihat jelas. Contohnya, dapat terlihat dari anak-anak dengan postur gemuk dan lembek atau disebut endomorfik, atau anak-anak dengan otot yang kuat, atau mesomorfik, anak-anak yang relatif kurus, atau ektomorfik. Nah, selanjutnya ada tulang dan otot. Dengan mengikuti hukum perkembangan arah, tingkat pergeseran otot tentunya berbeda di setiap bagian tubuh. Pada tahap ini, otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Selanjutnya ada lemak. Nah, pada lemak, anak yang bertubuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya. Sedangkan mesomorfik sebaliknya, dan yang bertumbuh ektomorfik mempunyai otot yang lebih kecil dengan sedikit jaringan lemak. Selanjutnya ada gigi. Nah, pertumbuhan gigi pada anak-anak awal dapat diamati dengan melihat 4 gigi geraham belakang bayi yang terakhir muncul selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kekanak-kanakannya. Nah, gigi bayi pun mulai hilang selama 6 bulan terakhir dan giginya digantikan oleh gigi tetap. Gigi seri tengah yang pada umumnya merupakan gigi bayi yang pertama kali tumbuh dan pertama kali dilepas. Saat masa kanak-kanak,
berakhir, bayi biasanya memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa ruang di mana gigi tetap akan muncul. Selanjutnya ada pola tidur pada anak. Nah, anak-anak usia 3-6 tahun membutuhkan 11 hingga 13 jam tidur setiap hari, termasuk tidur siang untuk mendukung kesehatan dan perkembangan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur pada usia ini dapat meningkatkan resiko obesitas di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan tidur yang cukup untuk mendukung pemulihan dan perkembangan otak yang optimal. Selanjutnya ada perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik kasar ditekankan pada koordinasi gerakan tubuh. Nah, motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga. Pada anak usia 2-3 tahun, anak mulai berjalan jinjit, pelan-pelan, melompat ke depan dan ke belakang 1 langkah, melempar bola ke depan dan ke atas. Pada usia 3-4 tahun, anak mulai berlari sambil memegang mainan dan kaki bergantian ketika naik turun tangga. Pada usia 4-5 tahun, anak melempar dan menangkap bola, melompat dengan 1 kaki, dan lompat jauh. Pada usia 5-6 tahun, anak mulai menirukan gerakan senam, terampil menggunakan kedua tangan, dan berdiri 1 kaki selama 60 detik. Pada usia 5 atau 6 tahun, keinginan untuk melakukan kegiatan tersebut bertambah. Anak pada masa ini menyenangi kegiatan lomba, berarti balapan sepeda, balapan lari, atau kegiatan lainnya. Selanjutnya ada perkembangan motorik halus pada anak. Perkembangan motorik halus merupakan sebuah gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil dan membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan. Pada anak-anak usia 2-3 tahun, anak memulai memegang mainan, melipat kertas sesuai instruksi meskipun tidak rapi, dan menulis garis di kertas meskipun tidak lurus. Pada usia 3-4 tahun, anak mulai memasukkan benda kecil ke botol, meronceh manik-manik ke benang, dan meletakkan biji-bijian ke wadah. Pada usia 4-5 tahun, yaitu memakai dan melepas pakaian, mencuci dan mengeringkan pakaian, dan membuat bentuk binatang dengan tanah liat. Pada usia 5-6 tahun, yaitu anak dapat menggambar, menulis, menggunting sesuai dengan pola, mengikat tali sepatu. Selanjutnya ada perkembangan kognitif pada masa early childhood. Nah, perkembangan kognitif. Kognisi adalah proses berpikir dan memperoleh pengetahuan. Nah, Piaget merupakan tokoh penting dalam pengembangan teori kognitif ini. Teori kognitif pada abad ini yang memberikan manfaat besar bagi orang tua dan guru dalam memahami proses berpikir pada anak dan pada berbagai tahap usia. Piaget mengelompokkan teori kognitif menjadi 4 tahap usia, yaitu sensori, motori, atau usia 0-2 tahun, pra-operasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11 tahun hingga dewasa. Selanjutnya ada tahap pra-operasional menurut Jean Piaget. Nah, pada tahap kedua dari 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu pra-operasional, usia 2-7 tahun, anak mulai belajar dan merepresentasikan dunia mereka melalui kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Mereka mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan satu ciri, seperti mengelompokkan semua benda berwarna yang sama atau berbentuk yang sama. Nah, pada tahap ini, anak juga mengembangkan keterampilan berbahasa mereka. Awalnya, mereka cenderung egosentris, tetapi seiring dengan perkembangan, kemampuan mereka untuk memahami perspektif orang lain semakin meningkat. Nah, di sini, anak mulai mengekspresikan imajinasi mereka melalui menulis dan menggambar yang sering disebut sebagai masa prasekolah. Pada masa ini,
anak memiliki pikiran yang sangat kreatif dan menganggap bahwa bahkan benda-benda tak hidup memiliki perasaan. Adapun tahap perkembangan kognitif praoperasional yaitu ada beberapa periode usia pada anak, antara lain periode anak usia 2 hingga 3 tahun. Perkembangan kognitif pada anak yaitu menyebutkan bagian-bagian potongan gambar, menyebutkan 5 anggota badan. Pada anak periode usia 3 hingga 4 tahun yaitu merangkai puzzle, potongan gambar yang hilang, menyebutkan jenis-jenis alat transportasi pada anak. Selanjutnya pada anak periode usia 4 hingga 5 tahun yaitu bermain peran, menggunakan benda seperti boneka, mengerti tentang sebab akibat, misalnya adanya daun yang jatuh disebabkan karena angin. Pada anak periode usia 5 hingga 6 tahun yaitu mampu menyebutkan fungsi benda-benda berdasarkan klasifikasi, mampu berinisiatif dan kreatif dalam permainan. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa, kemajuan bahasa anak melibatkan kemampuan mereka untuk merespon suara, mengikuti instruksi dan berkomunikasi dengan sopan. Nah, proses perkembangan bahasa terjadi dengan cepat dan menjadi fondasi penting bagi perkembangan selanjutnya saat masa balita. Dalam aspek fonologi, anak usia 3 tahun mengalami perubahan bunyi R yang diucapkan L dan bunyi S diucapkan C. Sedangkan pada anak yang berusia 4 hingga 5 tahun sudah memperoleh semua bunyi vokal dan bunyi konsonan. Tidak ada perubahan bunyi R yang berubah L. Dalam aspek morfologi, anak usia 3 tahun belum memperoleh kata yang mendapatkan proses afiksasi, serta muncul morfem yang tidak utuh. Sedangkan pada anak yang berusia 4 tahun sudah muncul morfem yang utuh dan usia 5 tahun lebih banyak muncul pemerolehan afiksasi. Dalam tataran sintaksis, anak yang berusia 3 tahun hanya memperoleh ujaran 2 kata, sedangkan anak yang berumur 4 hingga 5 tahun telah memperoleh ujaran beberapa kata. Dalam tataran semantik, hampir semua ujaran anak mengandung makna denotatif. Ada pula kalimat yang muncul dengan makna konotatif. Nah, semakin bertambah usia anak-anak, pengenalan fitur semantik ini semakin sempurna. Pada anak usia 4 hingga 5 tahun, mulai mengetahui makna kata benda dan kata kerja walaupun masih terbolak-balik dalam menempatkannya. Seperti contoh kalimat beli nanti yang seharusnya nanti beli. Ketika anak berusia sekitar 3 tahun, dia mulai menambahkan kata-kata baru setiap hari. Selanjutnya, menurut Jalongo 1992, pada usia tersebut, anak biasanya memiliki kosakata sekitar 200 hingga 300 kata. Ketika mencapai usia 4 tahun, anak sudah mulai menguasai pengucapan dan tata bahasa dengan kosakata mencapai 1400 sampai 1600 kata. Nah, pada usia 5 hingga 6 tahun, anak sudah dapat menyusun kalimat dengan benar menggunakan awalan dan kata kerja sekarang. Kalimatnya biasanya setengah baris panjangnya dengan sekitar 6 hingga 8 kata. Pada titik ini, anak telah menguasai sekitar 2.500 kata dan memahami sekitar 6.000 kata. Saya Firda Nurul Hidayah pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri pembahasan hari ini dengan mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.